Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang partisipasi masyarakat juga luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari dari kampus Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan saya di sini yaitu manajemen. Di sini saya buat video ini untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya yang mata kuliahnya pendidikan kewarganegaraan. Materi saya kali ini yaitu demokrasi sebagai sistem norma dan sistem politik, partai politik, pemilihan umum dan sistem perwakilan pendidikan demokrasi. Di materi ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan contoh yang terkait dalam materi saya. Apakah kalian tahu demokrasi itu berasal dari bahasa apa? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi itu berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Adapun yang akan saya bahas dari materi ini yaitu pengertian demokrasi, partai politik, pemilihan umum, sistem perwakilan, dan pendidikan demokrasi. Sejarah demokrasi. Istilah demokrasi sendiri pertama kali dikemukakan pada pertengahan abad 5 Masehi di Athena. Demokrasi muncul dalam sejarah peradaban zaman Yunani kuno. Rakyat yang memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Dalam pemikiran demokrasi Yunani adalah dengan munculnya negara kota. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi negara kota bagian yang kecil, tidak lebih dari 10.000 warga. Setiap orang menyuarakan pendapatnya atas persoalan-persoalan yang dialami oleh pemerintahan. Konsep tentang demokrasi memang sulit untuk dipahami karena ada beberapa persamaan makna, oleh sebab itu tidak mudah membuat definisi pengertian yang baku. Apa itu makna demokrasi? Banyak sumber literatur yang menyatakan perbedaan pendapat tentang makna demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos kretein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan oleh rakyat. Menurut Afan Ghaffar 2000 dalam Sulisworo et al. 2012 memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif, demokrasi normatif, dan secara empirik, yaitu demokrasi empirik. Nomor satu itu demokrasi normatif, demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan nomor dua, demokrasi empirik, demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Makna dari normatif dan empirik bisa disimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal. Yang pertama itu pemerintahan dari rakyat, government of the people, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui, legitimate government. Di mata rakyat, sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui, unlegitimate government. Pemerintah yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program yang akan dijalankannya. Baiklah, kita akan memasuki yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui Dewan Perwakilan DPR. Yang ketiga,
pemerintahan untuk rakyat, government for the people, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, baik melalui media sosial, pers maupun secara langsung. Demokrasi sebagai sistem norma. Menurut Nurkolis Nejid dalam Sulisworo et al. 2012, demokrasi bisa dikatakan sebagai norma untuk pandangan hidup. Demokrasi bukan kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Sukrong Kamil 2002, 7 norma dan pandangan hidup. 7 norma dan pandangan hidup demokratis. Yang pertama, pentingnya kesadaran atau pluralisme. Kedua, musyawarah. Ketiga, pertimbangan moral. Keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Kelima, pemenuhan segi ekonomi. Keenam, kerjasama antar warga untuk mempercayai itikat baik. 7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Baiklah, kita akan memasuki pemilihan umum. Pemilu atau pemilihan umum adalah satu proses di mana para pemilihan untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan politik beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia, meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenan dengan asal mula bentuk dan proses pemerintah pada tingkat negara. Nah, kita masuk di sistem perwakilan. Sistem perwakilan itu adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih perwakilan, misalnya itu anggota parlemen, untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ini memungkinkan partisipasi politik yang luas dan efisien, namun bisa menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan representasi yang tidak mereka. Indonesia menggunakan sistem perwakilan untuk pemilu. Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, proses politik, serta pentingnya toleransi, dialog, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tak patut dalam ruang manusia, disitulah hukum bisa masuk dan bekerja. Mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu diterapkan agar perbedaan tak gampang dibereskan oleh kuat-kuatan. Yang terpenting, semua pejabat tidaklah tipis telinga. Para pendukung pun jangan gampangan terpantik murka. Kesediaan mendengar kritik hendaknya jadi tindakan. Jangan banyak tapi dan asalkan sebagai persyaratan. Itulah tadi hasil dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.